Kalau Edis mau, dia bisa pilih salah satu di antara kita. Saya bilang oke, mantap. Jadi begini Edis, tantangan atau ajakanmu untuk berdialog disambut baik. Silahkan pilih salah satu, kami pasti meladeninya. Kalau memang mereka mungkin takut atau bagaimana diskusi, atau gini aja lah, saya aja lah yang ke channel mereka begitu. Kapan Pak Deki atau Pak MYM di YouTube-nya live, saya aja lah yang masuk ke sana, atau kita dua masuk ke sana gitu. Iya. Karena banyak alasannya gitu loh. Saya rasa kita udah menjelaskan panjang lebar lah ya, tapi kenapa apa mereka ini nggak nonton atau pura-pura nggak ngerti atau gimana, saya juga nggak paham. Saya menghindari supaya apa? Supaya karir mereka ini tidak tamat begitu loh, tapi mereka masih saja ngoceh begitu. Dunia berdebat ini bukan hal yang baru. Jauh sebelum banyak orang berdebat, saya sudah berdebat. Sebelum yang menyebut diri apologet ini muncul juga, saya sudah berdebat. Saya sama Pendeta Budi Asali sudah terjun langsung ke masjid-masjid untuk berdebat di sana. Jadi ini bukan hal baru dan bukan hal yang menakutkan bagi kami. Nah, karena itu silahkan pilih salah satu, kami pasti meladeninya. Mau diskusikah atau mau debat juga boleh. Nah, tentu saja kami juga mau debat itu tidak bisa sembarangan masuk tanpa aturan. Saya kalau ditantang debat oleh Islam juga saya nggak mau. Saya malas terus terang ya debat di TikTok dan lain sebagainya. Karena itu kalau Islam tantang debat itu saya selalu minta forum langsung ada aturannya apa, moderatornya bagaimana, supaya debatnya itu bermartabat dan tidak ada orang sembarang ngomong kayak debat kusir seperti itu. Semua orang punya hak yang sama, waktu yang sama, dan berlaku aturan yang sama di dalam berbicara. Nah, tapi tahu-tahu tadi pagi itu ya ada WA dari Edis lagi. Dia kasih link TikTok ini. Siang Pak, kasih stream ya, itu linknya. Jadi dengan kata lain, lalu banyak orang yang kirim di TikTok itu dia menunggu kami. Bahkan nama saya, nama Pak Muriwali, nama Pak Deki juga disebut dan menunggu. Jadi kelihatannya pendukung-pendukungnya itu ada yang mengatakan, oh lihat saja mereka nggak akan berani nongol. Nah, saya teruskan itu ke Pak Muriwali dan juga Pak Deki, termasuk Pak Budi Asali juga. Jadi pada dasarnya kami sama sekali tidak takut, tetapi harus ada kesepakatan dulu. Makanya ini saya balas ke Edis itu, ya bro, kalau mau diskusi atau debat, maka pertama kamu tentukan dulu, kamu mau diskusi atau debat dengan siapa? Di antara saya, Pak Deki, Pak Muriwali, atau Pak Budi Asali yang memang sudah nantang kamu. Kita pada dasarnya oke. Saya Pendeta MYM, Pendeta Isra Suruh pada dasarnya oke untuk ada dialog itu. Jadi Pendeta Isra Suruh juga waktu membalas pesan saya, dia bilang oke. Kalau Edis mau, dia bisa pilih salah satu di antara kita. Saya bilang oke, mantap. Jadi begini Edis, tantangan atau ajakanmu untuk berdialog disambut baik dengan sangat antusias. Tapi jangan kamu yang tentukan kriterianya. Kamu kalau tampil sendiri Edis, kamu bisa pilih salah satu di antara kami bertiga. Kamu boleh pilih berdialog dengan Pendeta Isra Suruh, kamu boleh pilih berdialog dengan Pendeta MYM, atau boleh pilih berdialog dengan saya. Ini isu yang sebenarnya sangat cetek sekali, sangat gampang sekali untuk dibubarkan. Silakan pilih salah satu di antara kami bertiga dan kita akan ada di dalam dialog itu. Shalom Bang Edis. Shalom juga, gimana? Hari ini kok gimana kok nggak muncul? Ya itulah saya herannya. Kalau ngomongin saya di belakang rajin, giliran saya undang nggak muncul. Alasannya katanya sibuk, waktunya tidak ada. Ya 1001 alasan lah.
begitu. Iya. Jadi begini Bang Edis. Ini kenapa saya pun juga keras ya menanggapi isu ini. Karena sampai sekelas episkop pun udah difitnah sesat. Gitu. Episkop siapa itu? Episkop Daniel. Pak Daniel Pinantoro itu Iya. difitnah gimana? Ya sama MYM itu di YouTube-nya. Itulah, hanya nggak sehat kan? Iya, udah parah. Seperti itu. Maksudnya begini, kita ini kalau ingin mencerminkan kepada jemaat untuk menghindari yang namanya crash-crash seperti ini gitu loh. Tapi ya harus diluruskan juga kalau ada fitnah seperti itu gitu loh. Di fitnahnya seperti apa itu? Ya itu, jadi kalau bicara tentang rencana kejahatan kok mau dibilangnya kok dari Allah, ini kan parah gitu loh. Iya. Jadi mau di dalam iman Kristen pun sejak awal ya, iman Kristen purba pun itu menyatakan yang merencanakan yang jahat itu bukan dari Allah, tapi dari siapa? Ya dari iblis, dari yang jahat. Bagaimana mungkin terus dibilangnya, oh ini sudah ditakdirkan di kekekalan sehingga kemudian iblis digerakkan untuk melakukan kejahatan. Ya berarti kerjasama dong keselamatannya sama iblis. Iya, makanya kesimpulannya iblis jadi karyawannya Bapa di surga. Betul, itu. Ini makanya saya berharap ada diskusi yang akan terjadi ya. Iya, saya berharap juga begitu, biar Iya. berhenti gitu loh. Tapi ya nggak nongol. Kalau memang mereka mungkin takut atau bagaimana diskusi, atau gini aja lah, saya aja lah yang ke channel mereka begitu. Kapan Pak Deki atau Pak MYM di YouTube-nya live, saya aja lah yang masuk ke sana, atau kita dua masuk ke sana gitu. Iya. Kalau mereka Lumayan takut kan. atau banyak alasannya gitu. Karena banyak alasannya gitu loh. Iya. Kemarin saya udah sama sang debater. Nah, beliau sendiri sampai mengatakan bahwa iblis itu sejak awal sudah tahu untuk menyalibkan Kristus di Wahyu 12 ayat 4. Jadi saya bilang loh, berarti iblis kamu ini maha tahu dong. Terus di Kejadian 3 ayat 15 juga begitu. Di situ iblis itu mau meremukkan Mesias kan. Iya, Loh, kalau kamu bilang itu berarti bapakmu iblis dong, saya bilang. Udah nggak bisa apa-apa, udah blundernya nggak karu-karuan dari awal sampai akhir. Makanya beliau makin tantrum gitu sama kelompoknya. Iya. Nah ini makanya saya berharap jadi sih diskusinya supaya nanti Ya, udah nunggu ijazahnya mereka aja. dijual aja ijazahnya. Ya, tidak seperti itu juga. Maksudnya begini. Artinya begini, tujuan kita diskusi itu untuk mencapai satu kesepakatan yang baik begitu. Kita tujuannya baik karena begini. Karena tidak kita pungkiri bahwa mereka itu kan memiliki jemaat. Kita pikirkan jemaat begitu loh. Apa yang diajarkan kepada jemaat itu kan kasihan kalau jemaat diajarkan seperti itu. Diajarkan bahwa Bapa di surga dan iblis punya kehendak yang sama, sama-sama ingin menyalibkan Yesus. Padahal di dalam Bible kehendak Bapa di surga itu adalah supaya setiap orang percaya kepadanya. Kan gitu. Oke lah, mantap. Dikejar terus aja Bang Edis. Saya pun juga MYM itu siapa? Banyak yang nggak kenal. Ya memang nggak kenal gitu. Kalau nggak nengol di saya ya nggak kenal akhirnya. Akhirnya kan jadi ajang pansos gitu loh akhirnya.
gitu loh. Oke. Karena memang beda jam terbang lah memang ya saya katakan. Para gembala-gembala, para pak pendeta-pendeta itu kan jam terbangnya di khotbah. Mereka tidak banyak jam terbang di debat gitu loh, di gelanggang peperangan perdebatan gitu. Jadi memang ilmu mereka dalam menghadapi muslim itu memang ya mohon maaf aja ilmunya ya memang jauh gitu loh. Tapi kalau dalam berkhotbah ya saya angkat topi sama mereka. Saya rasa kita udah menjelaskan panjang lebar lah ya. Tapi kenapa apa mereka ini nggak nonton atau pura-pura nggak ngerti atau gimana, saya juga nggak paham. Udah kemakan doktrin takdir duluan, Bang. Itu sih yang racunnya di situ. Jadi kalau konsepnya itu di kekekalan pada prapengetahuan Allah itu mengaksidenkan kehendak makhluk. Jadi Tuhan yang Maha Tahu mengakibatkan makhluk punya kehendak jahat. Iya, jadi Termasuk wayang. kemarin, iya jadi wayang, dan itu paradoks. Nggak mungkin bisa ini pesulap ya Bang ya. Nggak mungkin. Ketika pesulap itu menentukan suatu kartu X untuk Anda ambil, terus kemudian dia bisa menentukan disebut sebagai Maha Tahu, nggak mungkin. Tapi Itu Maha penipu. menentukan. Menentukan, betul. Ya. Jadi menentukan kehendak seseorang itu tidak bisa dikatakan Maha Tahu, paradoks itu. Karena kayak sama seperti sutradara jadinya. Betul. Iya. Orang dia nentuin kok dibilangnya dia yang Maha Tahu. Maha Tahu itu dikatakan pada prapengetahuan Allah. Dia sudah mengetahui ke depannya kehendak makhluk itu apa tanpa intervensi. Iya. Makanya saya bilang kan paham seperti itu mengakibatkan iblis Yudas ahli Taurat itu nggak bisa dituntut atas kejahatan mereka. Karena yang bikin mereka itu adalah Bapa di sorga, yang bikin mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Betul. Begitu, karena justru mereka melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Nah ini pada akhirnya ya buka-bukaan aja memang ajarannya mereka seperti itu. Makanya kemarin saya Bang Edis ya, saya ketika ngobrol sama KKB, saya tanyanya pakai istilah kan salib, kata dasarnya kan salib dikasih pe sama an jadi penyaliban. Kalau tembak kasih pe kasih an jadi penembakan. Saya tanya kalau rencana penembakan itu dari siapa? Kalau misalnya bukan penyaliban tapi penembakan, dibilang dari Allah Bapa. Waduh, Ferdi Sambo dong. Kenapa kok mereka ini punya pandangan tapi saya rasa gini, sebenarnya kalau saya meneliti ya, ini kayaknya pandangan dari orang-orang yang dia itu malas membaca detail Alkitab. Mereka hanya mendengar sebuah dogma bahwa salib itu adalah keselamatan, salib itu adalah rancangan untuk menyelamatkan umat manusia. Ya sebenarnya kalau ringkas begitu sih ya nggak salah juga itu, tapi detailnya gitu loh. Begitu. Iya. Detailnya yang harus kita jelaskan begitu loh. Karena ketika mereka bicara salib, mereka itu bicara mengenai ketaatan, kesetiaan Yesus sampai mati di kayu salib. Mungkin itu yang mereka bicarakan, gitu loh. Akarnya sih Bang. Kalau ketaatan, kesetiaan, ketaatan Tuhan Yesus dan tidak melarikan diri dari penyaliban hingga dia sampai meneteskan darah terakhir di salib, itu salib yang kita bicarakan itu adalah salib dari perspektif Tuhan Yesus, iya kan? Iya. Tetapi waktu kita bahas itu, kita bukan bahas salib yang begitu pengertiannya. Kita membahas mengenai orang-orang yang berkehendak
untuk menggantungkan atau menyalibkan Yesus. Betul. Jadi mereka Jadi tidak bisa memilah gitu loh. Ya itulah. Iya. Yang letak masalahnya itu sebenarnya pada akarnya, Bang. Kalau secara terminologi mau nanti bahasanya seperti apa itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi memang karena pada konsep prapengetahuan Allah itulah yang jadi masalah di mereka, sehingga penyebab kejahatan ini itu mereka mau katakan penyebab kejahatan itu bukan Tuhan. Tetap mereka denialnya begitu. Tetapi yang menentukan kejahatan pada makhluk itu Tuhan. Ibaratnya gini, orang tua memasukkan kehendak yang buruk kepada anaknya, dimasukkanlah, diresapkan, ditransferkan pada pikiran anaknya sesuatu yang buruk. Letak keburukannya itu atau sumber keburukan anak itu dari siapa berarti? Dari bapaknya lah. Dari bapaknya, orang tuanya ini. Secara nggak langsung di situ mereka udah main dua kaki. Makanya ketika ditelusuri narasinya nanti ya, itu akan hancur lebur, saya pastikan. Bahkan saya udah siapin perkara dan dari kemarin memang nggak bisa dibahas. Itu gara-gara konsepnya mereka ini, Trinitas, Kristologi, atribut Allah itu hancur loh. Konsekuensinya hancur. Ini sangat mengerikan. Makanya nanti saya penasaran nih, sekelas doktoral nih 3 orang bisa dibungkus ini bisa-bisa. Rusak nanti tinggal sebenarnya itu yang saya hindari, Bro Kiamat. Saya menghindari supaya apa? Supaya karir mereka ini tidak tamat begitu loh. Tapi mereka masih saja ngoceh begitu. Tapi kalau itu kehendak mereka ingin mengajak diskusi ya ayo silahkan gitu loh. Tapi ya gimana lah, saya sebenarnya tidak menghendaki itu terjadi gitu loh. Saya mau fokus saja sama apa yang saya lakukan sehari-hari begitu, memberitakan kebenaran kepada orang Islam. Tapi ya kita lihat nantilah gimana lah gitu. Oke ya Kiamat, kita juga udah sampai kepada penghujung acara ini, udah 2,5 jam. Saya juga udah mulai 5 watt ini. Iya. Oke Bang Edis. Oke. Itu teman-teman semua, shalom ya, Tuhan berkati. Shalom, Tuhan Sampai berkati. bertemu nanti. Ya. Oke.